Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu pasar dalam perekonomian. Pastinya kalian tahu dong pasar itu apa. Pasar itu mudah dijumpai di lingkungan sekitar kalian. Baiklah, Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian pasar. Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Di bawah sini ada syarat-syarat terbentuknya pasar. Yang pertama adanya penjual, tentu saja. Yang kedua adanya pembeli. Yang ketiga adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada fungsi pasar. Yang pertama ada fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Selanjutnya ada macam-macam pasar. Yang pertama ada pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya. Yang pertama ada pasar tradisional. Dalam pasar tradisional, pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga kemungkinan masih terjadi tawar-menawar harga. Yang kedua, pasar modern. Dalam pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaganya. Selanjutnya ada pasar menurut fisik. Yang pertama ada pasar konkret atau real. Adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang-barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Yang kedua pasar abstrak. Adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Contohnya itu seperti transaksi berlandasan rasa percaya penjual pembeli berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya ada pasar menurut waktu terjadinya. Yang pertama ada pasar harian, pasar yang penyelenggarannya setiap hari. Yang kedua pasar mingguan, pasar yang penyelenggarannya setiap 2 minggu sekali. Yang ketiga ada pasar bulan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali. Dan yang keempat ada pasar tahunan, pasar penyelenggaraannya setahun. Selanjutnya ada pasar menurut luas wilayah kegiatan. Yang pertama ada pasar lokal dan penjelasannya. Yang kedua ada pasar nasional dan penjelasannya. Yang ketiga ada pasar regional dan penjelasannya. Yang keempat ada pasar internasional atau pasar dunia dan penjelasannya. Selanjutnya ada struktur atau bentuk pasar barang. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-cirinya yang pertama ada pengetahuan penjual dan pembeli sempurna. Yang kedua penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga ada penjual dan pembeli banyak barang yang diperjualbelikan bersifat homogeni. Yang kedua persaingan pasar tidak sempurna atau imperfect competition market. Adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah penjual. Ciri-cirinya seperti pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang ketiga jumlah penjual sedikit. Yang keempat barang yang diperjualbelikan heterogen. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada pasar monopoli. Adalah pasar yang sepenuhnya dikuasai satu penjual. Contoh misalnya PLN menguasai listrik di Indonesia. Di sini ada ciri-cirinya dan penyebab timbulnya pasar monopoli. Selanjutnya ada pasar duopoli.
yaitu pasar yang dikuasai oleh dua penjual, contohnya seperti Caltex dan Pertamina menguasai minyak belumas. Ciri-cirinya ada di sini. Selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual, contohnya Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki menguasai sepeda motor. Selanjutnya ada pasar monopolistik, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual barang yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-cirinya ada di sini. Dan ada pasar monopsoni, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi pembelinya hanya satu. Dan ciri-cirinya ada di sini. Selanjutnya ada pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi atau terjadinya permintaan dan penawaran, terdiri dari pasar sumber daya alam, tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada pengaruh iptek terhadap struktur pasar. Berkembangnya iptek dan menjamunya situs serta aplikasi e-commerce memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi di pasar. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperpendek jarak. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra kerja. Yang keempat, biaya lebih efisien. Dan 5, meningkatkan citra perusahaan. Contoh dari pengaruh ipteknya itu adalah aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia yang membantu perkembangan iptek e-commerce. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dipelajari dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum memulai materi. Jaga kesehatan selalu dan semangat belajar.